Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM T2019-6015. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat hidup dan dasar pendidikan Islam, tujuan hidup dan tujuan pendidikan. Sebelum saya menjelaskan tentang materi saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan menurut John Dewey adalah teori umum pendidikan atau suatu pembentukan kemampuan dasar seseorang yang fundamental, baik menyangkut daya pikir intelektual maupun daya perasaan emosional menuju ke arah tabiat manusia. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar. Dasar diartikan sebagai landasan berdirinya sesuatu. Fungsi dari dasar ialah menjadi pondasi untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Setiap negara mempunyai dasar pendidikan sendiri, dan pasti setiap sistem pendidikan suatu negara mempunyai perbedaan. Dikarenakan apa? Karena tiap negara mempunyai falsafah hidup yang berbeda-beda. Contohnya, bisa kita lihat di negara Malaysia. Di negara Malaysia, dasar pendidikan yang digunakan ialah dasar pendidikan yang diasaskan pada prinsip-prinsip rukun negara yang dijadikan filsafat hidup bangsa Malaysia. Prinsip-prinsip rukun negara yang dimaksud adalah percaya kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kedaulatan kepada undang-undang dasar, kesopanan, dan kesusilaan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan Islam. Pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mencari pengetahuan dan potensi dalam diri. Sedangkan untuk pengertian dari pendidikan Islam sendiri ialah jenis studi yang berlatar belakang keagamaan sehingga dapat membentuk manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal, dan anggun dalam moral. Di dalam dasar pendidikan Islam ada dua dasar. Yang pertama, dasar ideal, dan yang kedua, dasar operasional. Yang pertama, dasar ideal. Dasar ideal ialah dasar yang identik dengan ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, perkataan dan perbuatan para sahabat, dan ijtihad. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum yang utama bagi umat Islam. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan sudah tidak diragukan lagi kesohihannya karena Al-Quran tidak akan berubah dari zaman ke zaman, tetap akan seperti itu. Yang kedua, Sunnah. Sunnah ialah mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan Nabi Muhammad Allah telah berfirman bahwa Nabi Muhammad menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik. Setiap perilaku Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan sebagai pedoman untuk dicontoh. Yang ketiga, perkataan perbuatan para sahabat. Mengapa yang dipilih adalah perkataan perbuatan para sahabat? Dikarenakan para sahabat tidak akan jauh dari Nabi Muhammad, sehingga semua yang dilakukan oleh para sahabat juga atas persetujuan Nabi Muhammad. Yang keempat, ijtihad. Ijtihad para ulama. Mengapa dibutuhkan ijtihad para ulama? Dikarenakan masih banyak hukum-hukum di dalam Al-Quran yang masih umum, yang belum rinci, sehingga banyak yang harus diperjelas agar umat Islam tidak bingung antara hukum yang satu dengan hukum yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar operasional pendidikan Islam. Di dalam dasar operasional pendidikan Islam ada 6 dasar. Yang pertama, dasar historis, seperti undang-undang, peraturan, tradisi, dan ketetapan. Yang kedua, dasar sosial, seperti memilih budaya baru dan mengembangkan kebudayaan tersebut. Yang ketiga, dasar ekonomi, yaitu memberi perspektif tentang keuangan, materi, tanggung jawab terhadap keuangan, dan sebagainya. Yang keempat, dasar politik dan administrasi, ialah dasar yang digunakan untuk bertolak mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dasar yang kelima ialah dasar psikologis,
yaitu dasar yang memberikan informasi tentang watak peserta pendidik, dan metode yang terbaik. Yang keenam, dasar filosofis. Dasar filosofis ialah kajian filosofis mengenai pendidikan Islam yang berdasar pada Al-Quran, sunnah Nabi, ketetapan para sahabat, dan ijtihad para ulama. Istilah pendidikan biasa dikenal dengan 3 istilah. Yang pertama, tarbiyah, yang kedua, taklim, dan yang ketiga, al-ta'dib. Saya akan menjelaskan secara persatu. Yang pertama, tarbiyah. Tarbiyah berasal dari rob yang bermakna tumbuh dan berasal juga dari kata robbiya yarba yang berarti menjadi besar, dan yang ketiga, robba yarbu yang berarti menuntun. Penjelasan di atas secara filosofis memberi isyarat kepada kita bahwa di dalam proses pendidikan Islam harus bersumber pada pendidikan yang sesuai dengan pendidikan yang diajarkan oleh Allah sebagai pendidik yang utama bagi umatnya. Di dalam tarbiyah mempunyai 4 pendekatan. Yang pertama, menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa, menjelang masa balik. Yang kedua, mengembangkan semua potensi kesempurnaan. Yang ketiga, memberikan arah untuk menuju kesempurnaan. Yang keempat, melakukan proses pendidikan secara bertahap. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang taklim. Menurut Rashid Ridho, taklim ialah proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa ada batasan dan ketentuan tertentu. Yang ketiga ialah al-ta'dib. Al-ta'dib ialah suatu pengenalan dan pengakuan secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam tubuh manusia. Yang dimaksud tubuh manusia di sini adalah ke dalam peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat hidup manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Hakikat wujudnya adalah makhluk dan cara perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Dikatakan sempurna karena Allah telah memberikan manusia jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan makhluk yang lain tidak diberikan akal oleh Allah, sehingga ia tidak dapat berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Secara filosofis, ada 3 titik kesederhanaan dalam hakikat hidup. Yang pertama, kelahiran. Yang kedua, kematian. Yang ketiga, garis perjalanan hidup yang menghubungkan antara kelahiran dan kematian. Di dalam garis perjalanan hidup tersebut, seseorang akan mengalami banyak persoalan, banyak peristiwa, yang dimana Allah ingin menguji hambanya seberapa kuat hamba tersebut atas semua cobaan yang diberikan oleh Allah. Manusia tidak akan mampu menjelaskan secara terperinci tentang kejadian sebenarnya, asal mula kejadian manusia. Mengapa? Dikarenakan pikiran manusia serba terbatas. Manusia hanya dapat mengetahui sesuatu hanya dengan kelima panca indahnya. Ia hanya dapat mengetahui kehidupan di muka bumi ini hanya dengan kelima panca indahnya. Setelah adanya kematian nanti, maka seseorang telah melupakan masa kehidupan di dalam dunia karena pengetahuannya sangat terbatas. Ia hanya mampu dengan kelima panca indahnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan hidup. Dengan mempunyai akal, manusia mampu mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup manusia selalu berubah-ubah, tergantung harapan, cita-cita hidup, atau pengalaman, baik senang maupun susah. Mengalami proses manusia, tujuan hidupnya salah satunya ialah mengalami proses perkembangan. Saat ini kita tahu, kita berada di zaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih. Sehingga banyak perubahan yang sebelumnya belum terjadi dan sekarang terjadi. Seperti adanya televisi, handphone, pesawat, dan penemuan hal-hal baru yang selalu dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Tujuan hidup manusia menurut pandangan Islam. Setiap manusia muslim perlu menyadari tujuan hidupnya dengan sadar. Mengapa? Dengan menyadari hidupnya dengan sadar, ia akan berusaha untuk selalu menyesuaikan segala yang ia lakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang dituntutan agama. Jika seseorang tidak bisa menyadari tujuan hidupnya secara sadar, maka ia seperti seorang nahkoda kapal yang kehilangan petunjuk arah saat berlayar di tengah lautan lepas.
Agar seseorang dapat menentukan tujuan hidupnya, maka ia harus terlebih dahulu memahami alasan mengapa ia diturunkan di muka bumi ini. Jika seseorang menganggap tujuan hidup ini hanya untuk kepuasan semata, maka yang didapatkan hanyalah kepuasan dunia. Namun, jika seseorang menganggap bahwa hidup ini dari Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah, maka ia akan selalu menyesuaikan tujuan hidupnya dengan tujuan karena Allah. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, "Hai manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah." Dari ayat di atas sudah jelas bahwa tujuan hidup manusia sebagai orang yang beriman adalah untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara taat akan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mengimani akan adanya Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah sebagai pemimpin umat Islam. Di dalam hidup harus ada upaya untuk mencapai tujuan hidup. Menurut Al-Ghazali, ada beberapa upaya untuk mencapai tujuan hidup. Yang pertama, keutamaan jasmani. Yang pertama, keutamaan jiwa. Keutamaan jiwa ialah bisa kita lakukan dengan akhlak yang baik, seperti tolong-menolong, gemar bersedekah, beribadah dengan baik, mengajak orang kepada kebaikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, keutamaan jasmani. Keutamaan jasmani yang pertama ialah kesehatan. Kesehatan sangat penting kita perhatikan. Dikarenakan apa? Dikarenakan jika tubuh kita tidak sehat, kita sakit, maka kita tidak akan bisa melakukan segala aktivitas dengan baik. Yang kedua, kekuatan. Selain kesehatan, tubuh kita juga harus mempunyai kekuatan. Karena walaupun tubuh kita sehat namun tidak ada kekuatan, maka kita tidak akan bisa melakukan kegiatan yang baik. Yang ketiga, umur yang panjang. Meskipun kita mempunyai kesehatan dan kekuatan, namun saat umur kita pendek, maka kita tidak akan bisa melakukan kebaikan itu dengan waktu yang lama. Yang ketiga ialah keutamaan luar. Keutamaan luar ialah berupa kekayaan, kekuasaan, keluarga, dan keturunan. Yang keempat, keutamaan taufik. Keutamaan taufik yang pertama ialah petunjuk ilahi atau biasa kita sebut dengan hidayah. Yang kedua ialah pengarah ilahi atau biasa kita kenal dengan rusyd. Yang ketiga ialah pimpinan ilahi atau biasa kita kenal dengan tasydid. Yang keempat ialah penguatan ilahi atau biasa kita sebut dengan ta'id. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Mengapa harus ada tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan ialah maksud atau hal yang ingin dicapai oleh seseorang dalam proses pendidikan. Tujuan pendidikan sangat penting dikarenakan jika seseorang melakukan pendidikan tanpa adanya tujuan, maka pendidikan tersebut menjadi tidak terkontrol, acak-acakan, tidak sesuai dengan rencana, dan pasti akan banyak terjadi gagal. Tujuan pendidikan. Menurut Abu Ahmad, ada tahap-tahap tujuan. Yang pertama, tujuan tertinggi atau tujuan akhir. Tujuan tertinggi atau tujuan akhir ini bersifat mutlak, tidak dapat berubah-ubah, seperti menjadikan dirinya khalifah di bumi dengan cara menjaga bumi ini dengan baik, mengajak kepada kebaikan, dan sebagainya. Yang kedua, mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua ialah tujuan umum. Tujuan umum ini menyangkut perubahan sikap, perilaku, dan kepribadian peserta didik. Yang ketiga, tujuan khusus. Tujuan khusus ialah berdasar pada kultur dan cita-cita bangsa, minat dan bakat, seperti memperkenalkan akidah Islamiyah pada generasi muda, menanamkan keimanan. Dengan melakukan tujuan khusus juga menjadikan seseorang tumbuh rasa ikhlas, optimis, percaya diri, bertanggung jawab, dan mempunyai rasa sabar yang tinggi dalam menghadapi segala cobaan. Yang keempat ialah tujuan sementara. Menurut Zakia Darajat, tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai oleh anak didik setelah ia diberi pengalaman tertentu atau pengajaran tertentu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
Aspek-aspek tujuan. Aspek-aspek tujuan ini mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, tujuan pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan Islam jasmani adalah untuk membentuk manusia menjadi muslim yang sehat dan kuat jasmaninya, serta manusia yang mempunyai keterampilan yang tinggi untuk dimanfaatkan dan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Yang kedua, tujuan pendidikan rohani. Menurut Muhammad Qutb, tujuan pendidikan Islam rohani adalah tujuan yang menghubungkan antara manusia dengan Allah dan membimbing manusia sedemikian rupa agar selalu berada di jalan yang benar. Yang ketiga ialah tujuan akal. Tujuan pendidikan akal ini bertumpu pada pengembangan kecerdasan dalam otak, sehingga diharapkan mampu memahami dan menganalisis fenomena alam yang diciptakan oleh Allah dengan kelima panca indera kita. Yang tujuan yang keempat ialah tujuan sosial. Tujuan sosial ialah pembentukan kepribadian yang utuh dari Sang Pencipta, berupa dan juga pembentukan tubuh dan pembentukan akal. Yang di dalam tujuan pendidikan ada tujuan sistemik pendidikan Islam. Yang pertama ialah tercapainya anak didik yang cerdas sehingga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi atau membantu menyelesaikan masalah orang lain. Yang kedua, tercapainya anak didik yang memiliki rasa kesabaran atau kesolehan emosional sehingga tercermin sifat kedewasaan dalam menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, tercapainya anak didik yang mengalami kesolehan spiritual dibuktikan dengan menjalankan perintah Allah dan Rasul. Di dalam tujuan pendidikan juga ada karakteristik tujuan pendidikan yang baik yang harus diperhatikan. Yang pertama, suatu tujuan pendidikan harus ditegakkan di atas aktivitas dan keperluan yang sebenarnya dari orang-orang tentu yang harus terdidik. Tidak sembarang orang bisa menjadi seorang pendidik. Ia harus mempunyai ilmu yang berkompeten dan ahli dalam ilmu tersebut. Yang kedua, suatu tujuan harus menjalin kerjasama dengan anak-anak yang sedang melakukan kegiatan belajar. Tujuan itu harus menguasai lingkungan yang diperlukan supaya dapat memberikan kebebasan kepada anak-anak dan membangkitkan kemampuan pembelajaran mereka. Yang ketiga, dikhususkan untuk para pendidik harus berhati-hati terhadap tujuan yang sekiranya bersifat umum dan biasanya meliputi tujuan akhir, karena secara tidak teratur telah membawa seseorang pada maksud yang lain. Oke, cukup sekian video dari saya. Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.